Dasar teori. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan bakteri yang menggunakan satu macam zat warna untuk mewarnai sel-sel bakteri. Pewarnaan bakteri bertujuan untuk memudahkan melihat bakteri dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, untuk melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola, menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas daripada bakteri dengan zat warna, serta meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya. Zat warna dapat mengabsorpsi dan membiaskan cahaya, sehingga kontras sel bakteri dengan sekelilingnya. Zat warna yang digunakan bersifat asam atau basa. Pada zat warna basa, bagian yang berperan dalam memberikan warna disebut kromofor dan mempunyai muatan positif. Sebaliknya, pada zat warna asam, bagian yang berperan memberikan zat warna memiliki muatan negatif. Zat warna basa lebih banyak digunakan karena muatan negatif banyak ditemukan pada permukaan sel. Contoh zat warna asam antara lain kristal violet, methylene blue, safranin, base fuchsin, malachite green, dan lain-lain. Sedangkan zat warna basa antara lain eusin, cungu red, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan bakteri yaitu fiksasi, pelutur warna, substrat, intensifikasi, pewarnaan, dan penggunaan warna penutup. Fiksasi dilakukan setelah olesan pada kaca preparat yang sudah kering. Tujuan fiksasi yaitu untuk pelekatan bakteri supaya pada saat pencucian, bakteri tersebut tidak ikut hilang tercuci. Sel bakteri dapat teramati dengan jelas jika digunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali 10. Prinsip dasar dari pewarnaan adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut kromogen. Ikatan ion dapat terjadi karena adanya muatan listrik, baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Prosedur pewarnaan sederhana, mudah, dan cepat, sehingga pewarnaan ini sering digunakan untuk melihat bentuk ukuran dan penataan pada mikroorganisme bakteri. Pada bakteri dikenal bentuk yang bulat atau kokus, batang atau basil, dan spiral. Dengan pewarnaan sederhana dapat juga terlihat penataan bakteri. Pada kokus dapat terlihat pewarnaan seperti rantai pada Streptococcus, buah anggur pada Staphylococcus, pasangan pada Diplococcus, bentuk kubus yang terdiri 4 atau 8 Saranae. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Mikroskop, 2. Api spiritus, 3. Objek gelas, 4. Jarum ose bulat, 5. Tisu, 6. Pipet tetes, 7. Pewarna safranin 0,25%, dan yang terakhir bakteri Streptococcus dan Bacillus. Cara kerja pewarnaan sederhana. Yang pertama, mensterilkan objek gelas menggunakan api spiritus. Kedua, teteskan larutan NaCl pada objek gelas, jangan terlalu banyak atau kurang dari 1 tetes. Ketiga, panaskan jarum ose bulat sampai merah dan diletakkan di rak tabung. Kemudian tunggu beberapa saat. Keempat, mengambil biakan bakteri Streptococcus dan Bacillus. Menggunakan jarum ose bulat, lakukan secara steril. Kelima, meletakkan biakan bakteri ke dalam preparat hingga rata. Keenam, tunggu hingga preparat mengering. Ketujuh,
Setelah kering, kemudian difiksasi dengan cara dilewatkan di atas nyala api sebanyak 3 kali. Kedelapan, sediaan kemudian diletakkan di atas bak pewarnaan. Kesembilan, sediaan ditetesi dengan zat warna safranin 0,25%. Kesepuluh, ditunggu hingga 2-3 menit. Ke-11, dibilas dengan aquades hingga tidak ada tetesan warna. Dan yang terakhir, keringkan menggunakan tisu. Pada praktikum pewarnaan sederhana ini digunakan bakteri Bacillus dan Streptococcus. Bakteri Bacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, dan dapat tumbuh pada kondisi aerob dan anaerob. Sporanya tahan terhadap panas atau suhu tinggi. Sedangkan bakteri Streptococcus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat oval dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan, tidak memiliki spora. Pewarnaan sederhana yaitu teknik pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Zat warna yang digunakan pada praktikum ini yaitu safranin 0,25%. Tujuan dari pewarnaan sederhana ini yaitu untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Hal pertama yang dilakukan di dalam praktikum tentang pewarnaan sederhana ini yaitu mensterilkan alat yang digunakan seperti OSE dan objek las. Fungsi sterilisasi yaitu untuk membebaskan alat dari mikroorganisme parasit yang ada pada alat yang digunakan. Selanjutnya, membuat olesan NaCl pada kaca preparat. NaCl berfungsi untuk melarutkan atau mengencerkan bakteri. Selanjutnya, diambil biakan bakteri Streptococcus dan Bacillus menggunakan OSE dan dioleskan di kaca preparat yang telah berisi NaCl. Kemudian dibuat ulasan di kaca preparat dan dilakukan fiksasi. Fiksasi berfungsi untuk melekatkan sel bakteri. Selanjutnya diteteskan safranin 0,25% pada kaca preparat kurang lebih 30 detik. Safranin berfungsi untuk memperjelas struktur sel bakteri saat diamati. Selanjutnya, dicuci dengan air mengalir atau aquades sampai bersih. Fungsi pencucian adalah untuk membersihkan sisa-sisa zat warna yang tidak dibutuhkan lagi. Setelah itu, dikeringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian diteteskan minyak emersi. Minyak emersi berfungsi untuk memperjelas pengamatan di bawah mikroskop. Selanjutnya diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100x10. Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengamatan di bawah mikroskop adalah bakteri Bacillus memiliki bentuk basil atau batang dan struktur sel bakteri berwarna merah dari safranin. Background orange muda, susunan bakterinya berantai dengan menggunakan perbesaran 100x10. Sedangkan Streptococcus memiliki bentuk kokus atau bulat. Struktur sel bakteri berwarna merah dari safranin. Background orange muda, susunan bakterinya berantai dengan menggunakan perbesaran 100x10. Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi dalam pewarnaan sederhana yaitu pada saat fiksasi dilakukan terlalu lama sehingga merusak struktur sel bakteri dan terburu-buru dalam proses fiksasi. Pencucian yang dilakukan terlalu lama sehingga struktur sel bakteri encer bersama air serta OSE yang digunakan masih terlalu panas, sehingga menyebabkan biakan bakteri mati.